Begitu juga masalah zakat profesi khodrowat itu dulu membingungkan. Untungnya alhamdulillah di Indonesia itu banyak ulama, banyak kiai yang sangat baik. Dalam hal ini tidak sekedar baik, sangat baik. Menerima konsep besar Yusuf Qaradawi, terus mereka menerima zakat nopo profesi. Lurian kok boten protes sepundi. Kulo niku riyen jeeling kulo umur 18 napa 19. Tapi kulo pun ngalim ora kok sampean pun ngalim paham. Niku pun boten sombong niki ben sampean tahu duduk masalahnya. Petani ku wis melarat, sing dienggo nandur duwe utang. Paham ya? Gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi ku tumpakane zaman iku Pajero. Pajero cara sakniki Alpat. Niku gara-gara sing ditandur kakoa ora wajib zakat. Mergo ning takdir ora napa kakoa. Bos-bos cengkeh sugih-sugih ora wajib zakat. Petani udang ora wajib zakat. Padahal duwe miliatan. Petani gabah, salah ya petani gabah mlebu zuruk. Lha iku cara fikih itu wis dibles-blesno, wis kere dibles-blesno. Itu fikih tanpa nurani. Hanya karena sing ditandur pari kan. Mergo dekne ngajine wis ngono. Zakat munhasiratun fi zuru' wal hubub. Sing ngomong itu ndintis fatwa. Lah sing ngrungokno bodho kabeh muni gangge. Tapi nurani kita ini berontak. Kenapa yang kakao sama cengkeh tidak wajib zakat padahal miliar? Nah, sehingga bah utangan zakat. Itu dulu itu kayak jadi konsensus. Kita yang terima saja. Tapi lama-lama saya itu syukur, saya itu dulu berontak betul. Saya itu masih ingat saat itu diutus Anwar mewakili musyawarah di Lirboyo. Itu saya sudah protes. Itu kok bisa ya? Pokoknya kitabnya ngoten. Yo, pokoknya saya kita di ulama sing iso ngarang kitab, tapi nak bantah atau pantas sampai itu. Tapi alhamdulillah itu lewat orang-orang alim yang terus mau belajar, termasuk para mas saya Sarang, para mas saya Lirboyo, termasuk murid-muridnya kayak saya, orang alim yang masih mau belajar. Itu akhirnya dikhelah zakat profesi atau kakao atau cengkeh pakai tijarah. Ya pakai napa? Tijarah. Piye wae nandure iku niate golek babi, nggih. Sehingga kategorinya tidak zuru, nanti hitung-hitungnya hitungan napa? Tijarah. Sementing nurani kita tidak protes, tetap dia harus kena napa zakat. Jangan kok wis melarat diblus-blusno wae, wis petani gabah melarat diblus-blusno wajib zakat. Ini penting kula aturaken. Sehingga misalnya ada nas hadis. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, saya ini punya banyak khodrowat." Khodrowat cara mriki ya golongane kangkung, golongane ya ngoten niku jangan-janganan bayem. Nabi ya mesti ngendikan laisa fil khodrowati syai'un. Iku ora wajib zakat. Tapi dulu bayangannya Nabi umumnya wong kangkung gak ning galeng terus dicolong tanggane untuk mesti wae ora wajib napa? Zakat. Nah, saiki wong Indramayu iku nandur kangkung 2 hektar. Khusus nandur napa? Kangkung. Niku kula di kanca niku sugih. Niku bos kangkung napa? Niku nandur kangkung 2 hektar. Niku enak Gus. Wis gak usah ngobati tok wis dipanen tek-tekan dikirim ke Jakarta. Itu 2 hari manen lagi. Tentu maksudnya Nabi tidak khodrowat sing rai-rai dagang ngoten kan gitu. Paham maksudnya niki. Mboten niki kula terangaken ben sampean tahu bahwa al hukmu tetap yaduru mailatihi wujudan wa adaman. Dulu orang bayangno kangkung ya kangkung digaleng diambil tanggal. Dia hanya gitu saja. Santri nyolong dijupuk gitu. Kuwi darani nyolong ra iso. Perkarane ya termasuk tanaman liar. Cuma asing medit, sing di sawah medit dikategorikno napa? Nyolong. Nyolong karek hukumnya sing duwe apa sing jupuk ya ora roh. Jare sing jupuk kan kategori liar gak nyolong. Jare sing duwe tanah nyolong. Ya mbah sampean malaikat mihak sapa? Sekali mihak sing sugih tak lor, malaikat jek mihak wong sugih. Tapi sekarang itu zamannya rubah. Wong 2 hektar ditanduri kangkung sedang. Padahal khodrowat. Kira-kira muga sampeyan zaman itu terus takok Nabi, misalnya Nabi cek sumi, ya Rasulullah kula nandur kangkung 3 hektar. Wah niku pun dadi sugih. Kira-kira Nabi ngendikan laisa fil khudra sayun apa tetep kon zakat. Nah, itu makanya terus
Saya itu syukur sekali Kiai-Kiai NU, Kiai Muhammadiyah sama sepakat profesi wajib berapa? Misalnya direktur BUMN dulu Tanri Abeng kalau cerita itu gajinya hampir 2 miliar atau 1 miliar. Pokoknya minimal itu 1 miliar. Oh, direktur bank-bank BI, direktur Pertamina itu miliaran kayaknya. Cuma hanya karena dia ndak bisnis zuruk wal hubub. Terus kamu hukumnya tidak wajib zakat. Kok takbir ra ono, hukumnya direktur BUMN. Itu saya tuh syukur sekali. Dulu ada ulama, ya masih lah orang sekarang. Seorang Yusuf Qaradawi, dia nggarap doktoralnya, disertasinya tentang fiqhus zakat. Terus mungkin populer sekali. Ini sampai antara rohnya rata seneng ilmu sampai. Saya tuh semua kitab yang populer itu tak beli dan tak baca. Dan saya alhamdulillah tidak punya masalah ingatan. Jadi jeiling gitu. Jadi saya tidak punya masalah ingatan. Jadi ya alhamdulillah masih ingat. Itu kalau syukur sekali. Dan sekarang sudah jadi keputusan bersama NU Muhammadiyah semua umat Islam mengatakan napa profesi wajib napa zakat. Semua tanaman di luar hubuk wa zuru juga wajib zakat. Meskipun kategorinya tijarah. Ingat ya, kategori ini napa? Tijarah. Itu alhamdulillah oleh kiai-kiai yang alim-alim itu dicarikan takbir di majmu' itu masih ada. Ini tingginya majmu' ini wonten takbir termasuk tijarah adalah man ajjaro nafsahu. Jadi zaman dulu itu sudah ada man ajjaro nafsahu. Cuma dulu itu tidak kebayang ada pekerja manol. Dulu itu man ajjaro nafsahu pikirannya itu manol tukang ngangkut barang. Loh gitu. Dhisik wong ngremuni kerja okol maksudnya kerja fisik. Niku ya tukang beca, tukang manol, ngangkat barang-barang ning pasar. Itu man ajjaro nafsahu. Walawali zaman ada orang, seorang doktor ekonomi, seorang profesional disewa dirinya tanpa modal. Dan dia digaji atas nama profesi. Sama tak ceritani Muhammad Assegaf atau pengacaranya Soeharto. Itu tarif dasar itu kalau dia jadi pengacara menang atau tidak menang itu tarif dasarnya 1 miliar. Itu menang tidak menang itu tarif dasarnya benar 1 miliar. Itu pengacaranya Pak Harto kayak M. Assegaf terus Felix Tambupolan itu tarif dasarnya segitu. Itu menang tidak menang. Ya pokoknya duit segitu. Itu wajib zakat orang yang misalnya. Ya sampai nyaduk mlebu penjara tuh bangkon bayar. Ya itu dulu itu tidak kebayang man ajjaro nafsahu begitu. Gue cerita itu buat tenan bora tapi banyak yang yakin. Memang kalau mereka ditakoki orang ngaku, tapi orang tahu semua kalau tarifnya mereka itu istilahnya pengacara 1 M. Artis juga sama. Satu durasi film atau sinetron itu M semua, miliar semua. Hanya karena mereka gak ada takjir itu bendera ini gak wajib zakat. Petani sengkere mbok ongko-ongko wajib nono apa? Zakat. Itu kan terus kita kayak merasa dolim. Makanya Yusuf Qaradawi terus beliau di mukadimahnya fikih zakat dan saya pernah baca itu dia lagi pula semangat zakat itu kan semangat tathhirul amwal. Menyucikan harta. Lagi pula Allah kan ngendikan khud min amwalihim, ora min zuruihim, ora min hububihim. Banyak dia terus cangkem elek, ulama terus pokoknya dia cangkem elek terus. Lagi pula Allah dawuh kan khud min amwalihim, ora min zuruihim wa hububihim. Mbah wasimarihim wis cangkeme terus salah tuh. Tapi memang satu faham yang baru memang kudu cangkem elek, gak ngono gak mandi. Wal amwal jam'u malin, lamal ismun yutlaku ala kulli mutawwilis. Alhamdulillah sekarang itu bos-bos kakao di Sulawesi, terus bos-bos cengkeh ya mau nopo zakat. Bos bako mau nopo zakat. Ini kita syukur sekali sehingga ya itu tadi fikih yang zuruk wal hubub ya kita terima sebagai konsep, tapi ya kita kembangkan. Nah ini balik tentang khotul istiwa tadi sama. Kita sekarang ngadepi fikih waktu. Kebetulan kita ada khotul istiwa sehingga kita tidak punya problem huruf samsi sama tuluus samsi. Tapi kita akan punya problem saat kita orang kutub utara atau kutub selatan. Monggo sing seneng kulo, seneng ngaji kulo, sing dibilang apa belajar malih. Mungkin yang belum kawin atau kawin tapi cek waras uteke kan masih punya kesempatan apa belajar. Lho kulo ndak anak kalih.
Dan saya juga punya istri. Normalnya saya juga mikir ekonomi. Itu bukan nanti kalau pikir plus. Di cara kula paling terburuk umpama ana masalah mbek bojo kok ana pantes. Tapi mbek pengiran lalah kira ana masalah. Ya cuma nggih dadi wong aneh mawon. Sampai istri saya kadang nggih protes. Nggih diprotes piye wis ngono iku wong. Itu kan ya sudah gitu kan. Tapi saya konsekuen, kula mboten nate ngongkon bojo kula. Jadi kula ngresuk nggih kopi piyambak teko keng Yogya nggih. Karena saya tahu saya ini tidak pernah bahagiakan istrinya karena suka umumnya wong lanang wedok lunga silaturahmi mboten nate. Ora ono resepsi. Gak teko, Kak. Ya, kalau ada acara keluarganya dia aja yang datang kan keluarga kamu. Kalau keluarga saya saja yang datang. Ya enggak ada apa-apa. Ya memang enggak ada apa-apa. Kula nu nasib kula termasuk wong alim sing apik. Ulama dulu itu welek kabeh nasibe masalah bojo. Lha nggih cerita. Imam Sibaweh niku maknane apel. Sibaweh napa? Niku nggubantang. Senengane sinau. Wah niku bareng dekne sinau terus bojone ora tau didemek. Sinau. Bojone sesih muangkel. Ora ngajar. Wong kalah mbek kitab. Pas Imam Sibaweh ning pasar apa tuku kitab diobong kitab sak kamar lho. Jadi naskah Sibaweh yang beredar di masyarakat masih banyak yang dibakar nopo istrinya. Lah rumangsane bojone setelah diobong terus apik bedene malah dipegat. Malah nopo? Itu semua ulama itu punya masalah dengan istrinya. Ya saya itu termasuk baik. Ini lumayan nih, malah parah-parah. Imam Ghazali malah parah mana? Teman tak cerita nih Rasulullah itu saking senengi sholat, niku bunyilah nggih sholat sampai sikile melepuh. Niku Aisyah niku garwane paling ayu, paling perawan, paling disenengi. Niku sholat ning ngarep. Ya secara bahasa kasare kepen diperhatikan. Nabi diterusno sholat sampai Aisyah, Nabi nak ngadeg sikilku tak delojorno, nak sujud tak tekuk. Cara kulo mesti ra sida tahajud. Jadi cerita itu menunjukkan betapa Nabi itu orang akhirat. Wong sing turu Aisyah wis ning ngarepe tetep diterusno napa? Salat. Itu gak kebayang. Wong sampean bojone turu ora sida tahajud kok. Malah bojo mbok gugah. Iku wis tahajud bojone ning ngarep. Nggih to, teng hadis-hadis kan kathah critane. Aisyah tidur telentang ning ngarepe sinten Kanjeng? Iku Kanjeng Nabi diterusno tahajud. Yo iso nangis eling pangeran. Oh, sampean ora kebayang. Artinya umpama Aisyah itu udah orang akhirat, itu juga masalah. Berhubung Aisyah orang akhirat itu enggak dianggap prop. Jadi semua orang-orang baik itu memang anda istrinya gak hati lego, itu sepanjang masalah. Ulama itu jangan wong aneh. Sinau kok seneng, orang itu kan aneh. Sinau kok no seneng ya untuk duit. Itu kan cara logika mereka kan begitu. Gimana? Ya sudah begitu, memang ciri khasnya ulama itu. Ono ulama kok seneng gudeg-gudeg bojo nyerapati ulama. Dan itu tetap ulama. Ya tapi tidak apa-apa kan tidak haram. Tapi tidak pati ulama. Tapi ya tidak apa? Tidak haram. Ya derajatnya tidak haram. Nah, itu ketika istrinya Nabi menuntut hak-hak duniawi, sitik saja. Karena Nabi setelah Fathu Mekah itu agak kaya. Jadi Aisyah, ya Rasulullah dulu kita ini satu hari makan, satu hari tidak masalah. Dan kadang 2 hari hanya makan khubzu sa'ir. Tapi sekarang jenengan kaya, mbok kita cukupi kayak umumnya istri-istrinya para sahabat. Malah ayat turun. Ya iban nabi kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha ya fata'alaina ummatikunna tapi wa usarrikuna sarohan. Kowe iku bojone nabi, nak karep donya tak turuti tapi tak pek. Ngape macak kowe kok ancamane napa? Pegat. Terus nah saiki banyak kiai kalah mbek napa istri. Ya ora pati kiai. Cara hukum loh, gitu. Tapi tidak apa-apa, itu tidak haram. Saya lagi, itu tidak haram. Saya ulang lagi itu nopo, tidak haram. Tapi dulu zaman Nabi, nak bojo over urusan dunia, diancam umat tikuna, tapi wa usarikuna sarohan jami. Wa in kuntum naturidna wa rasulahu wa daral akhirah, ya fa inna wa adalil muslimati min kunna napa ajrari. Jari Aisyah, wis akhirat lah.
Itu kan nggak kebayang. Lho nggih. Bayangin dong, misalnya kados koyo kulon ngerasakno tenan. Ya, saya itu kalau di Jogja ya ngaji, nanti ke Sarang ya ngaji, ke sini ngaji. Terus seorang istri kan asiknya di mana? Ini ketemu makhluk-makhluk Tuhan, terus untungnya apa? Yang namanya istri ya senang di mall atau di apa itu kan. Tapi saya agak modern, tak ilmoni. Jadi hak bujuni mall ya, nanti penting ngejak aku. Jadi kalau dia di mall aku nengguri, ngopi, beca lanang-lanang urusannya sudah urusannya sendiri-sendiri. Malah lucu tuh, malah mau mall malah lucu tuh malah. Ya sudah begitu. Di kulo termasuk nasib kulo termasuk bejo. Ya sebenarnya bawa alam, tapi saya kira termasuk bejo. Tapi dulu masalah semua. Imam Ghazali malah parah menang. Pas beliau jadi rektor di Madrasah Nizamiyah itu karir tertinggi seorang ulama jadi rektor di Nizamiyah, malah minggat. Pas bojone bangga malah nopo? Gede ini mikir, aku ngalim gue tak gue sanggup mati, malah yang dunia untuk opah, gue nang ngalim gue entek, opahin apa? Entek. Mereka sudah rektor. Dia mikir, jangan-jangan jatah saya ulama di akhirat habis mergoning dunia harus dihormat, minggat. Dia di Irak minggat, karena dia ulama, minggatnya teng Palestina, iktikaf teng Masjid Aqsa. Di Manaroh cara ini dia menara nih, teng menara. Karena Imam Ghazali itu orang alim populer, karena dia muridnya Imam Haromen dan dia populer sekali. Sudah banyak orang Palestina mondok di Irak, di Nizamiyah. Lah iku si ustadz yang ngajar di Masjid Aqsa. Ku sidik-sidik nak fatwa menikola Ghazali. Padahal Imam Ghazali di situ. Imam Ghazali di situ. Sidik-sidik fatwa kolal apa? Ghazali. Padahal si Ghazali minggat ning kono sini. Imam Ghazali mikir, wah sesuai aku nangan. Semenjak itu seminggat ning alas. Alas wis kethek ora urusan mbek ulama ora roh to. Mergo ning alas anane kethek mbek macan ora roh ulama to. Minggat teng alas. Ketika manggat teng alas itu beliau karang Ihya termasuk kitab Minhajul Nabo Abidin niku sing mujma'alah Minhajul Abidin. Itu dikarang teng alas. Lu bayangno misalnya sampean seorang istri. Nganggep ngono iku aneh apa menyenangkan. Nah, nek wong dadi bojone ulama kudu siap menerima keanehan-keanehan. Lengke, kudu siap. Bojo kula kula apa? Bojo kula cara kakek ya kondang, kudu pondok Sidogiri ya kula apa? Wis ora wis gak butuh-butuh. Nang sekolah aku uripku ya sing ngene. Ya sudah gitu. Di kula termasuk apik, nasib kula termasuk. Saya tidak tahu ke depan kayak apa, tapi kalau niku pun siap-siap kalau ulama dulu itu nasibnya begitu. Sampean termasuk apa? Di bojo ke loro diurusi, so dikena kopi, buanggane sak pole mek makhluk koyo kowe. Meskipun akhirnya kejadiannya suami-suami takut nopo.